Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husna Halida Siregar dengan NIM 0310211001. Saya dari kelas T Bio 1 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik penilaian kinerja dan penilaian. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja? Penilaian kinerja itu adalah sebuah metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan atau suatu penilaian yang sistematik yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, dan manfaat dampak. Adapun langkah penilaian kerja menurut Mondi dan No, yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Tentu mengidentifikasi tujuan itu penting, kita mengetahui tujuan kita apa, terus mendapatkan kriteria. Tentu kriteria itu penting untuk sebuah penilaian seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu selanjutnya yaitu menyusun sistem penilaian kerja. Dan yang selanjutnya adalah melakukan penilaian kerja, dan yang terakhir adalah hasil dari penilaian kinerja dianalisis dan dilakukan diskusi kembali. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa metode penilaian kerja. Yang pertama ada traditional assessment, kemudian ada management by objectives, kemudian ada 360 degree feedback, kemudian ada psychological appraisals, kemudian ada graphic rating scale, kemudian ada analytic hierarchy process, kemudian ada assessment center method, kemudian ada key performance indicator, kemudian ada competition based human research management. Lalu saya akan menjelaskan tentang portofolio. Nah, portofolio itu apa sih? Nah, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Nah, apa sih tujuan dari portofolio itu? Yaitu pertama untuk menghargai perkembangan yang dialami siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, memberi perhatian atas prestasi kerja yang terbaik, merelakan sanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu proyek pembelajaran. Nah, proyek pembelajaran itu apa? Proyek pembelajaran adalah tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu mengenai pemahaman dan pengetahuan siswa serta kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan informasi. Nah, ada metode holistik, metode holistik itu menggunakan nilai tunggal yang mencerminkan kesan umum. Kemudian ada metode penelitiannya itu ada metode holistik dan metode analitik. Nah, metode analitiknya itu menggunakan nilai yang diberikan pada berbagai. Selanjutnya di sini kita masuk ke proyek pembelajarannya. Jadi penilaian hasil kerja siswa. Nah, penilaian hasil kerja siswa ini tentu bertujuan untuk menilai kinerja siswa dalam melakukan tugas, memperoleh info dan tentu dalam penilaian kinerja siswa ini dapat memperoleh informasi dan menjadi motivasi bagi siswa untuk membangun kemampuan dan keterampilan. Nah, penilaian yang baik akan memotivasi guru dan siswa untuk selalu memperbaiki proses belajarnya. Nah, bagi guru juga dia akan memperbaiki proses mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan. Selanjutnya ada pencatatan hasil kerja siswa. Yang pertama, anekdot. Anekdot ini adalah catatan pengamatan guru terhadap siswa selama kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua itu ada dia sifatnya skala penilaian analitis. Nah, di sini skala penilaian analitis itu penilaian terhadap beberapa aspek hasil kerja siswa dari berbagai kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya ada skala penilaian holistik. Nah, skala penilaian holistik ini sendiri adalah penilaian keseluruhan hasil kerja siswa. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Gimana sih cara penilaian sikap? Yang pertama adalah tentu kita akan mengobservasi secara langsung, kemudian penilaian diri, kemudian ada penilaian peer, ada wawancara,
penugasan proyek, dan portofolio. Nah, dengan melalui apa sih kita dapat melakukan penilaian sikap, yaitu dengan kerja tim, kreativitas, ketekunan, keterampilan komunikasi, kemudian ada kemampuan problem solving, kemandirian, etika kerja, komitmen terhadap kualitas. Di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat dari penilaian sikap tersebut. Nah, penilaian sikap ini bertujuan agar karakteristik penilaian memiliki instrumen penilaian yang baik. Kemudian, karakteristik penilaian yang baik itu seperti apa sih? Di antaranya itu ada valid, reliable, representatif, kemudian ada praktis, ada diskriminatif, spesifik, proporsional. Nah, terus penilaian diri juga memiliki definisi tersendiri, di mana penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian yang pernah dicapainya, yaitu pencapaian kompetensi.